Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masuk ke chapter 8, pemodelan data dan analisis. Pada chapter 7, tadi kita sudah lihat pemodelan sistem keperluan dengan menggunakan use case model diagram, sementara pada pemodelan data ini kita menggunakan entity relationship diagram. Data modeling. Apa yang dimaksud dengan data modeling? Data modeling adalah teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mendokumentasikan data-data dari sebuah sistem. Di mana data modeling disebut juga dengan database modeling. Untuk memodelkan data atau memodelkan database, teknik yang bisa kita gunakan disebut dengan entity relationship diagram. Sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara juga sudah dapatkan entity relationship diagram. Sekarang, atau pada materi ini, kita akan kenalkan bentuk pemodelan ERD yang lain. Sebelum kita lihat bagaimana pemodelan ERD yang akan kita jelaskan berikut ini, kita lihat dulu apa itu yang dimaksud dengan entity relationship diagram. ERD adalah data model yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dari entity dan relasi antara satu entity dengan entity yang lainnya. Jadi di sini menggunakan beberapa notasi yang melihatkan bagaimana relationship atau hubungan antara satu entity dengan entity yang lainnya. Ini adalah bentuk ERD yang akan kita jelaskan. Ini adalah simbol daripada entity beserta atribut. Entity. Dilihat, ini entity, customer, entity order, entity inventory product. Simbolnya sama. Ini menandakan jenis entity-nya juga sama. Entity, customer, order, dan inventory product di dalam ERD ini dikenal dengan strong entity. Sementara order product, ya, lihat beda simbolnya, dan ini dikatakan entity lemah. Jadi di dalam ERD kita mengenal ada dua jenis entity, entity strong dan entity weak atau entity lemah. Apa beda antara entity strong dengan entity weak? Entity weak ini terjadi karena adanya hubungan antara satu entity dengan entity lainnya yang mempunyai cardinality many-to-many relationship. Jadi jika ada relationship satu entity dengan entity yang lain yang mempunyai cardinality many-to-many relationship, salah satu caranya nanti kita membuat sebuah entity baru yang disebut dengan entity weak. Jadi bentuk umum ERD yang akan kita jelaskan di chapter 8. Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan tadi, pernah belajar mengenai ERD. Namun, penggambaran ERD pada chapter 8 ini berbeda dengan ERD yang pernah Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai. Entity relationship diagram. Seperti yang saya jelaskan tadi, melihatkan relationship antara satu entity dengan entity yang lain. Di dalam ERD, tiga hal yang terlihat. Yang pertama adalah entity, kemudian atribut dari masing-masing entity, berikutnya adalah bagaimana relationship antara satu entity dengan entity yang lainnya. Ini adalah simbol untuk entity. Entity dapat berupa orang, tempat, objek, atau event. Dan entity diberi nama dengan kata benda. Kalau dia person, sebagai contoh, student, agency, kontraktor, customer, department, division, itulah nama daripada sebuah entity. Dan kalau dia berupa tempat, bisa namanya building, room, kampus, dan sebagainya. Jadi ini adalah simbol daripada entity, dan entity ini diberi nama dengan kata benda. Entity akan dijelaskan oleh atribut.
Atribut itu adalah properti, karakteristik daripada sebuah entity. Sebagai contoh, entity student. Atributnya terdiri daripada name, address, phone number, gender, dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, ya, name di sini, name, address, phone number, ya, dia mempunyai bagian-bagian. Sebagai contoh, name berisikan last name, first name, dan middle initial. Ini tergantung kepada user view-nya. Kalau menurut user A, name itu name ya, cukup name. Tapi kalau menurut user yang lain, name harus dipecah, maka dia bisa dipecah menjadi last name, first name, dan middle name. Kalau dia terdiri daripada beberapa bagian, maka dia disebut dengan composite attribute. Nah, tapi sekali lagi, ini tergantung bagaimana view pandangan seorang user terhadap nilai dari sebuah atribut. Jadi ini adalah simbol untuk entity dan name. Kemudian, karena dia mau melihatkan relationship antara satu entity dengan entity yang lain, supaya dia saling berhubungan, saling berelasi, nanti harus ada yang berperan sebagai key. Sekarang bagaimana cara kita menentukan key daripada sebuah entity? Untuk menentukan key daripada sebuah entity, kita melihat mana nilai-nilai yang unik. Jadi sifat karakteristik daripada sebuah key tersebut, nilainya harus unik. Unik untuk saat ini dan unik untuk masa yang akan datang. Dan sebuah key atau sebuah kunci dapat terdiri daripada satu atribut atau kombinasi daripada beberapa atribut. Kalau tidak ada satu atribut yang nilainya unik dan tidak bisa dijadikan sebagai kunci, kita lihat gabungkan antara satu entity dengan entity yang lain sehingga nilainya unik. Kalau kunci terdiri daripada beberapa atribut, maka dia disebut dengan composite key. Jadi composite key itu adalah key yang terdiri daripada beberapa atribut. Kembali kita ke pertanyaan tadi. Bagaimana cara menentukan sebuah primary key? Tahapannya yang pertama adalah kita menentukan kandidat key. Jadi dari atribut yang ada, kita lihat mana nilai-nilai yang nilainya unik, sehingga bisa kita jadikan dia sebagai kandidat. Pada contoh kita ini, yang bisa kita jadikan kandidat itu adalah student number dan social security number. Berarti di sini kita ada dua atribut yang bisa kita jadikan sebagai kandidat. Jadi yang pertama adalah menentukan kandidat key. Tahapan yang kedua adalah kita memilih satu di antara kandidat key sebagai primary key. Bagaimana pertimbangannya? Pertimbangan yang kita berikan adalah mana nilai yang mudah diingat atau dilihat daripada length of atributnya. Tadi kita misalkan kandidat kita adalah student number dan social security number. Kita misalkan student number karakter 10 dan social security number karakter 15. Kita lihat dari panjang atributnya, ternyata student number lebih mudah untuk diingat. Oleh karena student number lebih mudah diingat daripada social security number, maka student number kita jadikan sebagai primary key. Kalau student number dijadikan sebagai primary key, lalu social security number menjadi apa? Social security number menjadi alternate key. Ya, kalau kita lihat definisinya, alternate key adalah kandidat key yang tidak dipilih menjadi sebuah primary key, atau juga disebut dengan secondary key. Jadi inilah tahapan bagaimana cara kita menentukan sebuah atribut dijadikan sebuah key. Pertama kita tentukan kandidat key. Dari kandidat key yang ada, pilih satu menjadi primary key. Dan kandidat yang tidak dipilih menjadi primary key disebut sebagai alternate key atau secondary key. Kita sudah lihat entity dan atribut. Sekarang hal yang terlihat lagi dalam RD adalah relationship. Relationship adalah asosiasi yang terjadi antara satu entity atau lebih dari satu entity. Jadi bagaimana asosiasi yang terjadi
antara satu entiti dengan entiti yang lainnya. Sebagai contoh, entity student dengan kurikulum. Ya, entity student dengan kurikulum. Kemudian ini adalah nama relationship-nya. Kemudian ini adalah cardinality-nya. Ya, jadi antara satu entity dengan entity yang lainnya saling berrelasi, kemudian ditandai dengan nilai cardinality. Sebelum kita baca relationship antara student dengan kurikulum, saya mau jelaskan dulu maksud daripada simbol-simbol cardinality. Oke. Ada beberapa simbol cardinality di dalam ERD. Yang pertama, one and only one. One and only one. Ini adalah simbol untuk one and only one. Kemudian ini adalah simbol untuk 0 atau 1. Jadi minimumnya 0, maksimumnya 1. Kemudian minimum 1, maksimumnya banyak. Kalau ini minimumnya 0, maksimumnya banyak. Kalau ini lebih dari 1, more than 1. Jadi inilah simbol-simbol dari cardinality. Nah, dengan memahami simbol-simbol cardinality ini, nanti Bapak Ibu bisa membaca relationship antara satu entity dengan entity yang lainnya, dan satu entity dengan entity yang lain itu saling berhubungan. Jadi nanti kita bacanya tidak hanya dari student ke kurikulum, tapi juga dari kurikulum ke student. Karena dia harus dibaca dalam dua arah, atau disebut juga dengan bidireksional. Sehingga kita bisa baca, satu orang student atau satu orang mahasiswa mengambil satu atau banyak kurikulum. Bisa ulang, satu orang student mengambil satu atau banyak kurikulum. Berarti dari student dan kurikulum, dia adalah one to many. Ya, kita harus baca dari dua arah. Jadi bisa baca dari student ke kurikulum. Ya, kalau dari student ke kurikulum, saya ulang, satu orang student atau satu orang mahasiswa bisa mengambil satu atau banyak kurikulum. Sehingga antara student dan kurikulum, dia adalah one to many relationship. One to many relationship. Sekarang kita lihat dari kurikulum ke student. Satu kurikulum bisa diambil oleh 0 student, 1 student, atau banyak student. Ya, satu kurikulum dipelajari oleh 0 student, oleh 1 student, atau oleh banyak student. Berarti kurikulum ke student dia juga one to many. Ya. Student ke kurikulum one to many. Kurikulum ke student juga one to many. Maka secara keseluruhan nilai cardinality dari student dan kurikulum ini adalah many to many relationship. Ya. Jadi kita harus lihat dari dua arah. Jadi kalau dari kiri ke kanan one to many, dari kanan ke kiri one to many, maka secara keseluruhan dia many to many relationship. Tapi kalau case-nya begini, dari kiri ke kanan one to one, dari kanan ke kiri one to many, maka kita ambil nilai yang tertinggi. Nilai yang tertingginya adalah one to many relationship. Jadi dari kiri ke kanan one to one, dari kanan ke kiri one to many, maka ambil nilai cardinality yang tertinggi. Tapi kalau dari kiri ke kanan one to one, dari kanan ke kiri juga one to one, maka secara keseluruhan dia adalah one to one relationship. Kalau ada yang many to many relationship, seperti yang kita jelaskan tadi, itu tidak dibenarkan di dalam desain database. Kenapa tidak dibolehkan? Karena akan menimbulkan data yang redundan, data yang berulang. Ya, sementara tujuan dari database desain tersebut adalah untuk meniadakan yang namanya data yang redundan. Nah, karena student dan kurikulum tadi adalah many to many relationship, maka salah satu caranya adalah membentuk entity lemah. Nah, maka disinilah terbentuknya sebuah entity lemah. Kita misalkan di sini entity lemahnya adalah major. Ya, dan kalau kita lihat
hubungannya sekarang, cardinality-nya sekarang adalah student ke major ini adalah one to many. Kemudian dari major ke student, one to one. Berarti secara keseluruhan, dia adalah one to many. Kemudian dari major ke kurikulum, one to one. Dan kurikulum ke major adalah one to many. Dan secara keseluruhan, dia adalah one to many relationship. Jadi, kalau ada nanti relationship antara satu entity dengan entity lain yang mempunyai nilai cardinality many to many relationship, maka harus diselesaikan. Salah satu caranya adalah membentuk sebuah entity baru, dalam hal ini adalah entity lemah. Kemudian apa isi daripada entity lemah? Isi daripada entity lemah ini adalah, atau isi atribut dari entity lemah ini adalah primary key dari entity yang tadinya mempunyai hubungan many to many relationship. Jadi primary key dari entity yang mempunyai cardinality many to many relationship. Sehingga isi daripada atribut manager ini adalah student number dan program of study code. Jadi inilah salah satu cara untuk menghilangkan many to many relationship. Ini satu cara. Cara yang lain, ya, sebagai contoh, kalau kita baca ini, kalau kita analisa ini, satu orang customer mengorder 0, 1 atau banyak produk. Jadi kita bakal baca ya, satu orang customer mengorder 0, 1 atau banyak. Berarti dari customer ke produk, one to many. Sekarang produk ke order, ke customer. Satu produk diorder oleh 0 customer, satu orang customer atau banyak customer. Berarti dia juga one to many. Maka secara keseluruhan, hubungannya atau cardinality-nya adalah many to many relationship. Karena dia many to many relationship, selain kita membentuk entity lemah, kita juga bisa membuat entity strong. Sekarang kita selesaikan dengan entity strong. Kita buat entity baru yang disebut dengan order. Kita baca. Satu orang customer mengorder 0, 1 atau banyak, atau satu orang customer mempunyai 0, 1 atau banyak order. Jadi satu orang customer bisa saja dia tidak ada order, bisa satu order atau banyak order. Berarti customer ke order adalah one to many relationship. Kemudian order ke customer. Satu order hanya untuk satu customer. Berarti dari order ke customer adalah one to one. Maka secara keseluruhan, customer dengan order ini adalah one to many relationship. Kemudian order ke produk. Satu order berisikan satu atau banyak produk. Berarti order ke produk adalah one to many. Produk ke order. Satu produk bisa 0 order, bisa banyak kali di order. Berarti saat produk dengan order juga one to many. Jadi karena order ke produk one to many dan produk ke order juga one to many, maka secara keseluruhan antara order dengan produk ini adalah many to many relationship. Jadi customer dengan order yang tadinya many to many relationship, kita buat entity baru dengan nama order, ternyata masih menyisakan cardinality antara order dan produk many to many relationship. Karena masih ada many to many relationship, maka ini kita harus selesaikan lagi dengan cara membentuk sebuah entity baru lagi yang disebut dengan order product. Setelah kita tambahkan satu entity lemma yang disebut dengan order product, maka antara order dengan produk sekarang sudah one to many. Jadi order ke order produk, satu ke banyak, satu ke satu, atau one to one. Berarti order dengan order produk adalah one to many. Kemudian order produk dengan produk, one to one. Kemudian produk ke order produk, one to many. Maka secara keseluruhan, dia adalah one to many. Jadi, ini adalah cara bagaimana mengatasi terjadinya many to many
relationship. Baik Bapak Ibu, saya coba simpulkan. Di dalam kita memodelkan data, kita bisa menggunakan entity relationship diagram. Di dalam ERD ada 3 yang terlihat. Yang pertama adalah entity, kemudian atribut dan relationship. Ya, entity dan relationship. Kemudian untuk melihat relasinya, ya, kita harus lihat secara dari 2 arah, dari A ke B dan dari B ke A. Lihat nilai daripada cardinality-nya. Jika dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri one to one, maka secara keseluruhan dia adalah one to one. Kalau dari kiri ke kanan one to one, dari kanan ke kiri one to many, atau sebaliknya, maka dia adalah one to many. Kemudian kalau dari kiri ke kanan dan dari kiri ke kanan ke kiri dia juga one to one, maka secara keseluruhan dia adalah many to many. Kalau terdapat hubungan many to many relationship, maka kita harus selesaikan. Karena kalau ada many to many relationship akan mengakibatkan data yang redundant, data yang berulang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bisa membuat entity baru, bisa lemah, dan juga bisa strong. Dan setelah kita tambahkan, kita analisa ulang. Kalau sudah tidak ada lagi yang many to many relationship, maka proses database design kita cukup selesai sampai di sana. Tapi kalau masih ada yang many to many relationship, kita harus selesaikan sehingga many to many relationship tidak terdapat di dalam database design kita. Sekian penjelasan untuk chapter 8 mengenai database design atau yang disebut juga dengan data modeling.